Heart FM menemani Anda di segala tempat dan waktu dalam aktivitas kerja maupun dalam suasana rileks bersama keluarga. Heart FM Karawaci, Heart FM Samarinda, Heart FM Lampung dipancarkan dari Jalan Ratu di Bawah BB 1112 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Heart FM Bali, kami senang untuk bersama Anda karena kami ada memang untuk Anda. Suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM 1,7 Heartline FM, your family station. Selamat sore untuk Anda Heartliner. Senang sekali saya Marita Ute menemani Anda di program Inspirasi dan Bisnis UMKM. Seperti yang Anda ketahui bahwa sudah hadir di ruang studio kita seseorang yang sangat membantu untuk para Heartliner yang hari ini mungkin beberapa waktu ini sudah menuliskan kemana-mana saja nanti ucapan hari raya Imleknya atau hal-hal lainnya. Sudah ada di studio kita saat ini Stephen, owner Lampung Parcel. Halo. Terima kasih ya. Saya tahu bahwa ini pasti masih jam-jam sibuknya ya, tetapi menyempatkan diri untuk hadir ke ruang dengarnya Radio Heartline untuk membagikan inspirasi dari bisnisnya. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Ya, dan Heartliner, untuk kalian mau bertanya mungkin kiat-kiat bisnis atau promo-promo yang ada di Lampung Parcel, silahkan di 0819 269 1000. Berikut dari miliknya Tulus, Manusia Kuat untuk Anda. Stay tune. Senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila
Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku. Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. 金目鯛これですかすごいな NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Hartan FM, Your Family Station. Masih bersama saya Marita Ute dan juga Stephen, owner dari Lampung Parcel. Nah, saya mau tanya-tanya nih, Pak Stephen. Asal mulanya si Lampung Parcel ini hadir menemani Lampung Raya ini bagaimana sih? Pertama-tamanya karena emang suka ngebingkis-bingkis, atau emang suka dagang, atau emang dari kecilnya udah suka hal-hal yang berbau cuan, atau seperti apa? Kalau cuan kayaknya semua manusia suka ya, nggak usah diajarin itu. Okay. Kalau basicnya saya cerita garis besarnya aja ya. Garis besarnya itu saya buka parcel itu karena saya dulu sempat kecewa. Kecewa terima bingkisannya. Ya kalau dipikir-pikir sih nggak boleh kecewa ya, namanya dikasih bingkisan. Cuman kok bingkisan ini kenapa kayak kurang layak gitu. Kayak asal-asalan gitu ya. Iya, kayak kurang layak, lebih baik kasih ucapan by phone aja deh ketimbang itu gitu loh. Nah, akhirnya setelah dewasa akhirnya terus kemudian butuh pekerjaan juga tepatnya gitu ya. Akhirnya saya ngambil jalan di parcel yang kebetulan juga teman waktu itu ada salah satu teman yang punya perusahaan butuh parcel. Nah, kita coba di situ. Ya, kalau saya kan bisa nggak bisa, pokoknya coba dulu gitu loh. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Gitu. Jadi awalnya karena kecewa. Betul. Ya, akhirnya malah jadi ladang usaha. Nah, pada saat membuka Lampung Parcel ini, hambatan apa sih yang paling terasa di tahun pertama, kedua, dan ketiganya? Itu pasti cari konsumen ya. Cari konsumen itu nomor satu.
Terus yang kedua bangun kepercayaan ketika udah dapet. Yang ketiga mempertahankan. Apapun itu usahanya, mungkin buat booming itu ya susah-susah gampang, tapi untuk mempertahankan kualitas itu yang perlu kadang-kadang kita suka hilaf. Iya. Betul. Booming gampang, tapi mempertahankan kepercayaan itu yang suka hilaf tadi ya. Itu di garis besar banget nih untuk para pengusaha ya, khususnya di bidang parcel seperti ini. Nah, soal persaingan nih. Karena tentu kita tahu ya, bisnis parcel bukan hanya 1-2 yang ada di Kota Bandar Lampung. Apa yang membuat parcel Lampung ini berbeda dan juga bertahan sampai hari ini? Kalau saya sih selalu percaya sama berkatnya Tuhan itu udah terbagi masing-masing ya. Untuk saingan ya kita perlu persaingan secara sportif. Kalau saya selalu berpikirnya saya nggak boleh black campaign. Saya nggak mau black campaign, tapi saya pakai cara yang benar campaignnya di Lampung Parcel. Jadi itu yang kita serukan terus-terusan karena memang kita pakai sistem itu. Terus yang ketiga ya saya membangun trust itu. Nah makanya saya bilang membangun sebuah trust itu kan butuh waktu yang lama. Jadi persaingan menurut saya no problem ketika trust itu udah kita bangun di konsumen kita masing-masing. Luar biasa. Nah, Coach Steven, ada banyak yang mendengarkan Radio Heartline khususnya di program Inspirasi dan Bisnis. Mungkin saja mereka punya keinginan juga untuk membuka usaha parcel. Katakanlah mereka akan menjadi saingan. Apa yang harus mereka perhatikan nih pada saat ingin membangun usaha parcel seperti ini? Kalau dari versinya Coach Steven kan tadi membangun kepercayaan ya. Tapi hal lain apa yang kalau ada orang mau membangun kembali nih bisnis parcelnya? Saran apa? Nomor satu kualitas udah pasti harus dijaga. Kualitas itu udah dibagi beberapa sub juga. Kualitas itu ada kita bisa bilang brand itemnya. Terus yang kedua expired date-nya itu yang pasti perlu diperhatikan sekali ya. Jangan kadang-kadang memang sales kan butuh penjualan akhir tahun atau ngabisin barang kita terbuai sama potongan 50% sampai 70%, akhirnya kita pakai barang BS. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga untuk kalau mau mulai usaha parcel gitu. Udah itu ya. aja. Jadi itu adalah kiat-kiat yang dilakukan oleh owner Lampung Parcel, dan untuk Anda hardliner yang mungkin sama punya keinginan ingin membuka usaha parcel juga bisa mengikuti kiat-kiat tadi. Nah, saya masih mau punya pertanyaan nih, Coach Steven. Pada saat membuat parcel, tentu yang dipikirkan adalah keuntungan, ya. Apakah keuntungan yang didapat dari Lampung Parcel ini baik atau sebenarnya biasa-biasa aja atau seperti apa nih? Kalau saya itu justru terbalik. Saya nomor satu itu bukan untung. Saya nomor satu itu kepuasan pelanggan. Oh gitu ya? Karena gini. Yang usaha parcel ini juga harus mengerti esensi dari parcel. Parcel itu sama dengan gift, ya. Ketika ada konsumen beli sama kalian, berarti kan paling nggak konsumen itu mempercayakan kebutuhan mereka untuk ngasih ke konsumennya juga mereka gitu ke kita gitu loh. Nah, bagaimana parcel ini nih sampai ke konsumen mereka dan hubungan itu terjaga dengan baik. Itu yang nomor satu selalu saya tekankan di Lampung Parcel. Kedua baru uang. Kenapa baru uang? Karena menurut saya apalagi event Idul Fitri itu terbanyak karyawan saya ya. Banyak karyawan yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya banyak tanggungan, saya banyak anak-anak di situ yang harus saya kasih makan, saya kasih uang gitu loh untuk mereka itu merayakan hari raya. Nah, di situ. Ada berapa sih karyawan kalau setiap Idul Fitri ini kok anak-anaknya? Idul Fitri itu under 30 lah ya, 30 sampai 40-an. Wow, jadi pada saat itu memang banjir orderan juga ya. Puji Tuhan. Ya, dan saya tertarik banget nih kok. Pada saat Coach Steven tadi bilang kualitas ya, mementingkan kualitas baru cuannya. Apakah tidak semua orang punya prinsip yang sama? Karakter manusia udah pasti berbeda ya. Saya juga nggak mau ngejudge gitu. Saya nggak mau ngejudge.
Cuman ya pasti memang ada yang namanya kan seasonal. Kita usaha kayak gini nih, usaha seasonal. Yang nggak menutup kemungkinan mereka meraup untung sebesar-besarnya di season itu gitu loh. Jadi ya saya juga nggak bisa ngomong. Makanya saya bilang balik lagi, persaingan saya itu saya terapkan di supportive campaign. Gitu loh. Jadi saya campaign dengan yang benar, yang memang saya pakai sistem itu di Lampung Parcel gitu loh. Wow, keren. Hardliner, beberapa menit pembicaraan kita tentu Anda sudah mengetahui kenapa Lampung Parcel bisa berada sampai detik ini. Kualitas dan juga perasaan ingin membahagiakan konsumen mereka menjadi prioritas utama seperti yang ownernya tadi sudah sampaikan. Masih banyak lagi yang akan kita kupas mengenai Lampung Parcel yang membuat Anda pasti tidak akan salah memilih mereka menjadi bagian untuk kunjungan atau untuk acara hari raya Anda, untuk gift yang Anda berikan kepada orang-orang yang spesial di dalam hidup Anda. Saya akan kembali setelah lagu dari miliknya The Massive, Jangan Menyerah. Untuk Anda, stay tune. Hotline FM.
Demokrasi sebentar lagi. Pastikan kamu memilih calon pemimpin yang tepat ya. Kenali sosoknya dan pahami programnya. Ayo, jadi pemilih yang cerdas, karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Pemilu cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Hai, Anda kesepian? Merasa tidak ada orang yang peduli masalah Anda? Tahukah Anda bahwa ada pribadi yang selalu menemani Anda, tidak pernah meninggalkan Anda, dan peduli terhadap masalah Anda? Mau kenal dengan pribadi itu? Ikut saya yuk mengunjungi www.curhatseru.com. Sekali lagi, www.curhatseru.com. Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM, Your Family Station, masih di program Inspirasi dan Bisnis UMKM. Dan saat ini sudah hadir di ruang studio Radio Heartline Lampung, ada owner Lampung Parcel, ada Stefan, dan juga bersama saya Marita Ute. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live chat YouTube streaming kami. Ada siapa nih? Bisa lihat nggak? Ada Alex T. Umbu, katanya keren sekali, memberi semangat. Itu parcel yang di belakang KUT, harga berapa kalau pesan yang seperti itu? Oh. Ini, nah nanti kita akan tanya ya. Ada lagi tadi penanya, nanti kita akan tanya, nanti akan dijawab ya. Dari Dimas Boas, katanya pernah coba buat parcel waktu zaman SMA sama teman-teman. Tapi kacau keuangannya karena banyak yang investasi. Pengen mulai lagi sebenarnya tapi nggak ada modal. Wah, gimana ya? Ini ada dua pertanyaan yang saya sendiri bingung. Kayak mana parcel investornya banyak. Nah, boleh nggak nih kok dijawab dari dua penanya tadi, boleh dijawab nggak? Yang satu dulu, nomor satu ya? Si Alex dulu nih. Berapa katanya ini? Kalau untuk ini harganya 400.000, murah. Oke, 400.000 dan ini sudah lengkap sekali dan yang isi di dalamnya itu benar-benar berkualitas dan pasti disukai oleh yang menerima. Nah itu ya untuk saudara Alex. Kalau mau menghubungi atau mau pesen kemana nih, Stephen? Instagram kita ada di Lampung.parcel. Oke, Lampung.parcel. WA-nya ada di 0813 777 22040. Oke, sekali lagi deh. 0813 777 22040. Oke, nah yang kedua tadi dari Dimas ya, dari Dimas katanya dulu dia sempat membuat seperti ini waktu zaman SMA, cuman karena investornya banyak, ribet dan tapi dia mau mulai lagi tapi nggak ada modal. Saya tangkapnya investor ini maksudnya apa ya? Apa banyak maksudnya modal dari banyak orang terus ribut, atau investasi ini dalam tanda kutip banyak utang piutang. Nah itu ya. Ini si Dimasnya nggak jelasin Oke, ya. saya jelasin dulu. Kalau memang dia banyak modal, banyak dari pengusaha beberapa orang, memang akan riskan ribut ya. Jangankan sama teman, sama saudara kandung aja kita bisa ribut gitu loh. Ya itu udah sangat jelas. Tapi kalau dari utang memang benar, main parcel ini juga saya juga nggak banyak terima cash kadang-kadang. Jadi untuk beberapa case yang memang sudah langganan sama kita 4 tahun, 3 tahun berjalan, 5 tahun, atau bahkan ngikutin saya dari awal, mereka biasa memang pesen dulu ke saya. Tapi karena ya balik lagi bangun trust itu kan lama. Saya bangun trust ke mereka, mereka pun bangun trust ke saya gitu loh. Jadi dengan gampangnya mereka tinggal kasih saya draft list, PDF atau Excel, saya kerjakan langsung tanpa terima modal, tanpa terima DP gitu loh. Nah mungkin si penanya tadi mungkin banyak di utangnya di situ, terlalu berani ya awal-awal. Kalau saya dulu awal-awal tidak terlalu berani karena saya nggak punya modal dari orang tua, saya modal sendiri semua.
Wow, gitu. baru tahu loh. Jadi sama sekali modalnya itu adalah dari diri sendiri ya? Betul, karena orang tua saya ini dulu saya berpikir lucu, saya seperti nggak punya orang tua. Maksudnya nggak punya orang tua itu kayak apa? Orang tua saya itu nggak pernah sekalipun mempromosikan usaha saya. Terlebih papa saya. Tapi ketika sekarang saya sudah dewasa, sudah mengerti bahwa ternyata yang beliau ajarkan itu untuk membangun pondasi hidup saya sama bisnis saya. Beda ketimbang ketika saya punya usaha baru bangun, terus mereka bantu promosikan lah istilahnya ya. Mungkin ketika teman-teman papa atau mama saya sudah nggak lagi di saya akan jeblok. Tapi ketika saya bangun pondasi itu dari awal ya saya kuat sampai sekarang gitu loh. Wow, jadi cara mengajarnya adalah hal yang membuat Coach Steven kuat dulu berakarnya ya. Jadi pada saat nanti si pelanggannya yang dari orang tua tidak lagi bersama, tetap aja stay strong gitu. Iya, makanya kalau sekarang ini kadang-kadang lucu, tiba-tiba datang baru-baru sekarang nih, sedangkan Lampung Parcel ongoing ke 9 tahun ya. Iya. Kayak di tahun ke-7, tahun ke-8 kemarin banyak teman-teman, oh ternyata anaknya sini ya. Oh ternyata anaknya sini ya. Iya, seperti itu gitu loh. Gitu. Bertahan juga ya Coach Steven, nggak mau mempromosikan saya ini anaknya ini loh, kerja sama dong sama saya, gabung dong, nggak gitu juga ya? Nggak terbiasa justru. Wow, keren. Tetapi Lampung Parcel bertahan 9 tahun tuh berarti memang tanpa embel-embel apapun ya? Enggak, tanpa kekuatan Tuhan. Iya. Oh, great. Dan jadi untuk Dimas tadi mungkin disarankan oleh Coach Steven adalah bangun trust-nya dan jangan langsung berani ambil banyak ya. Nah, kalau dia mau memulai lagi, harusnya seperti apa yang dia lakukan? Mulai aja dari kecil. Misalnya punya uang berapa gitu, kita belanjakan sejumlah uangnya, atau memang harusnya minta DP dulu. Kan bisa gitu, nanti kita putar lagi penyelesaian, minta pelunasan. Oke. Gitu. Baik, langsung saja kita juga menyapa untuk Anda yang sudah kembali hadir di live chat YouTube Radio Heartline. Dan di layar sudah tertera nih Heartliner. Untuk Anda yang mau order ke Lampung Parcel, mau tanya-tanya atau mungkin lamaran kerja, silakan di 0813 777 22040. Dan saya langsung menyapa nih Coach Steven yang sudah menyapa kita di live chat. Ada Firman Sandi Hapsara katanya selalu langganan tiap tahun Kak katanya. Wah, keren. Kenapa nih jadi langganannya si Lampung Parcel? Boleh juga ya komen di live chat kita. Kemudian ada Wawan Sitanggang. Halo Wawan. Kok kalau saya mau jadi reseller caranya gimana? Thank you. Wah, buka reseller juga nggak nih Lampung Parcel? Untuk sementara kita belum open. Cuman reseller itu kan harusnya deposit ya, gitu loh. Dengan ngomong kata reseller itu bukan berarti utusan usaha yang datang ke kita dengan embel-embel meminta cuan di belakang. Nah, gitu. Karena kan kita harus bedain antara minta cuan sama jadi reseller. Tapi iya. Kalau mau benar-benar jadi reseller, saya selalu ngomong ke mereka untuk datang aja ke workshop. Gitu loh. Jadi kita bisa on the spot untuk bahas masalah teknisnya. Kenapa on the spot? Karena beberapa reseller kan kalau memang benar-benar butuhkan dana nggak ada. Jadi kadang-kadang saya kasih dispensasi dari saya pribadi. Gitu loh. Makanya datang aja dulu langsung. Kok jarang saya dengar pengusaha punya hati sebaik ini deh. Kenapa sih? Kayaknya memang selain uang ya, tapi sepertinya ada sesuatu deh dalam diri Coach Steven yang entah itu ingin orang maju, entah itu ingin orang bisa punya stabilitas finance sendiri. Tetapi kenapa gampang untuk berbaik hati? Karena agak jarang ya untuk seorang pembisnis yang punya hati yang seperti itu. Kenapa nih? Berarti flashback nih ya, saya flashback sedikit. Saya lahir di keluarga yang sederhana. Sangat-sangat sederhana sekali. Jadi saya tahu betul gimana susahnya cari uang. Tahu betul gimana pengen membahagiakan orang-orang terdekat gitu loh. Tahu betul pengen beli apa yang kita suka gitu loh.
sejalan beriringnya waktu, didikan orang tua saya itu selalu tentang kejujuran sama etika. Ya, itu yang saya pakai terus dalam bergaul sampai akhirnya saya ketemu beberapa orang yang memang sangat baik dalam hidup saya, yang masih dalam tanda kutip mereka itu adalah bagian dari usaha mereka itu yang buat saya jadi sekarang saat ini gitu loh. Orang-orang tadi itu, dan mereka tanpa pamrih. Terus ketika ada orang yang membutuhkan juga, kenapa saya harus kasih pamrih gitu loh. Wow. Bisa ya, karena apa yang orang lain lakukan, kita bisa juga menduplikasi cara-cara orang baik itu ya. Bisa, dan saya percaya juga hukum tabur tuai. Yes. Ya, great. Apa yang kita tabur, ya kita akan tuai walaupun nggak sama orang itu ya. Kita akan tuai dimanapun gitu loh. Tabur aja dulu yang banyak. Yes. Nah, Hardliner, Lampung Parcel, kalau untuk Hardliner yang mau mungkin mengorder, tadi sudah ada nomor yang tercantum di layar kaca Anda, dan Anda bisa segera mengorder. Apalagi ini kalau musim-musim Imlek nih kok. Ya. Ini biasanya dibuka harga dari kisaran berapa nih? Kalau ada yang pendengar yang mungkin dia punya kolega yang akan merayakan Chinese New Year, dia mau bikin juga, mau kasih surprise, mau memperbaiki hubungan, boleh nggak kasih tahu range harganya nih? Untuk Chinese New Year itu biasa saya start dari harga 200.000. Ya. Karena apa? Karena ya kalian pasti paham lah ya, apalagi ketemu Ipo-ipo aja mulutnya kemana-mana ya. Jadi Chinese itu agak selektif, sangat selektif. Jadi kita pakai barangnya pun benar-benar yang saya seleksi banget, gitu loh. Yang kira-kira orang Chinese ini menilai, oh ini oke lah, gitu. Thank you, pas dikasih tuh, saya pengennya mereka bilang thank you ya, bukan malah apaan nih, gitu loh. Nah, makanya kenapa Chinese New Year itu saya start dari harga 200 karena memang beberapa item untuk khasnya Chinese New Year ini memang agak mahal barang-barangnya gitu. Nah, kalau saya pernah baca di Instagramnya, jadi Anda menyiapkan budget, kami akan menyiapkan parcelnya. Itu beneran ya? Betul. Jadi transfer aja, terserah mau dibikinin gimana bisa? Betul, dan itu banyak banget. Wow. Dan banyak banget, karena apa? Gini, kalau semua pada tanya range harganya berapa, saya buka di Idul Fitri misalnya 150, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 dan seterusnya. Pasti akan ada yang tanya di luar itu. Oke, kita lengkapin lagi 150, 200, 2,5, 300, 3,5, 400 dan selanjutnya. Bahkan di tengah-tengahnya pasti akan ada yang tanya lagi. Contohnya 150, 175, 200. Itu mau seberapa banyak? Saya rasa nggak ada yang mampu untuk buat itu banyak. Makanya saya selalu bilang saya bisa request by budget gitu loh. Jadi saya buatkan budget kalian, budget perusahaan, budget pribadi, budget toko atau budget apapun itu dengan harga kalian tanpa mengurangi kualitas gitu. Wow. Bisa menyesuaikan budget tetapi tidak mengurangi kualitas. Betul. Itu adalah janjinya Lampung Parcel ya. Betul. Dan sudah terbukti. Betul, sudah kita jalanin lama. Wow. Nah, masih ingat nggak sih dari review pelanggan yang paling Coach Stephen ingat sampai detik ini membuat Coach Stephen itu semakin mempertajam kualitas si Lampung Parcel ini? Apa yang pernah konsumen mungkin datengin ke Coach Stephen lalu dia mengatakan, wah di Lampung Parcel saya bisa begini. Oke. Lampung Parcel ini terkenal atau bahkan banyak konsumen mungkin masih takut untuk pesen di Lampung Parcel cuma karena satu hal. Karena mereka pikir Lampung Parcel ini harus pesen banyak. Jadi saya selalu kasih tahu ke mereka, bahkan di story saya, di campaign saya, bahwa kita itu hanya harganya saja yang grosir, tapi untuk semua orderan kita ambil, kita makan 1, 2, 3, puluhan, ratusan kita makan semua. Cuman yang berkesan ada satu waktu itu pesan parcel nggak gitu mahal, kecil satu. Ketika COVID kemarin, dia nggak bisa pulang, orang tuanya lagi sakit kena COVID.
Dan saya kebetulan waktu itu jaraknya jauh banget, jadi kita harus pikirin ekspedisinya. Iya. Nah, itu saya benar-benar terenyuh, makanya saya ambil orderannya, terus kita kirim by travel, gitu loh. Kita Cuman kirim by satu, travel. tapi si Lampung Parcel buat dia seperti pelanggan yang sangat istimewa ya. Iya, karena semua konsumen menurut saya sama ya, sama-sama bayar soalnya. Iya. Gitu Jadi loh. jangan diperlakukan beda ya. Iya, karena di Lampung Parcel mungkin ya, konsumen Lampung Parcel sering dengar saya kalau ketika story saya selalu berkata, di Lampung Parcel itu nggak ada konsumen adalah raja. Kita saling sama-sama menghargai. Ya, saya menghargai kalian, kalian menghargai saya. Itu yang ada. Bukan Yes. konsumen adalah raja. Kalau kalian menganggap konsumen adalah raja, ya bukan di Lampung Parcel berarti tempatnya. Oke, wah, berani ya. Benar. Oke, dan tadi itu ke salah satu review ya yang dirasakan atau testimoni yang dirasakan oleh Coach Stephen dari Lampung Parcel. Kenapa sampai detik ini mereka tetap memberikan yang terbaik kualitas dan cara jasanya dan cara memperlakukan konsumennya. Karena bahkan satu orang saja yang peristiwa COVID lalu mereka juga layani dengan semaksimal mungkin. Nah, Hardliner, saya juga langsung menyapa untuk Anda yang masih berada bersama kami di live chat. Halo untuk Anda, Anggreni Puspitasari. Katanya, kapan buka cabang untuk luar kota kok? Akan ada buka cabang ya? Rencana. Rencana ya. Karena konsumen Lampung Parcel ini luar biasa. Dari kota Bumi ada, dari Metro ada, Bandar Jaya ada, dan beberapa kota lainnya ada gitu. Paling banyak di Paling mana? banyak kota Bumi, Metro sama Kalianda. Ya, tetapi boleh nggak bisik-bisik dikit? Akan ada rencana itu nggak? Sun. Sen ya. Berarti bakal butuh banyak pekerja ya. Yes. Nah, stay tune terus makanya di Instagramnya Lampung Parcel ya. Dan yang terakhir ada Elisa Nathanael, Kak, alamatnya di mana Lampung Parcel? Oh iya, bisa request kan isian parcelnya. Nah, isian parcelnya bisa di request ya. Kalau isian parcel itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya. requestnya bisa. Kalau makanya saya selalu bingung cara menjelaskannya seperti apa. Saya ini kan ngambil bukan di minimarket, ya. Saya ngambil semua langsung dari distributor. Iya. Distributor belinya bukan satuan, Betul. belinya kartonan, Ya. ya. Jadi ketika kita sudah MOU, saya sudah pilih barang-barang mana yang akan masuk, terus satu harga harus diganti. Itu kan berarti saya harus belanja gitu loh. Dan itu saya mengurangi human errornya pegawai saya. Nah, gitu iya, loh. benar. Tapi ketika kamu mau custom, barang-barangnya ada di Lampung Parcel, karena Lampung Parcel itu nanti ada storage khusus yang memang isinya cuma barang-barang dus-dusan, minuman segala macam. Nah, kalian tinggal pilih, nggak apa-apa, bisa. Gitu. Kalau seperti itu bisa berarti ya. Bisa. Oke. Jadi jangan khawatir Kak Nathanael ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, Kak Nathanael bisa langsung DM di Instagramnya Lampung Parcel. Itu adminnya gerak cepat kalau ada yang DM pokoknya aman ya. Dan untuk Anda Hardliner, program inspirasi dan bisnis bersama Lampung Parcel hari ini dengan owner Lampung Parcel langsung duduk di ruang studio Radio Hardline akan berakhir beberapa saat lagi. Tapi ada satu hal dari pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan kepada Coach Stephen. Iya. Apa harapannya untuk Lampung Parcel ke depan? Semoga Lampung Parcel tetap bisa jadi berkat Amin. buat orang-orang yang membutuhkan, Ya. apapun itu jenisnya. Dan satu kata atau kalimat untuk Hardliner yang hari ini sedang berjuang untuk usaha mereka. Tetap semangat, andelin Tuhan. Yes. Karena Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tuhan pasti akan segera menjawab doa kita semua. Amin. Oke, thank you untuk Anda, Coach Stephen dari owner Lampung Parcel. Terima kasih banyak Siap, sudah sama-sama hadir. Mbak Ute. Ya, dan Hardliner, saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak inspirasi dan bisnis. Apapun yang menjadi kendala di bisnis Anda, sekalipun mungkin tidak ada yang membantu, tidak ada backingan Anda, tetapi apa yang diceritakan oleh Coach Stephen dengan kekuatan doa, integritas, kejujuran, dan memberi kualitas sepenuhnya kepada tempat Anda bekerja akan membuat Anda berbeda daripada hal yang lainnya atau usaha-usaha yang lainnya. Tetap semangat, dan satu hal yang kami ingatkan kepada Anda, keep on growing and never give up. Marita Ute, Stephen dari Lampung Parcel, Jo Tambunan, operator YouTube, pamit undur diri. See ya!
Jika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah, saat kau berlari mengejar anganmu.